Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi bahagia di surga Allah Jalla wa ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih membahas tentang adab terhadap jiwa, adab terhadap diri sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk adab kepada diri sendiri adalah al-muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dia beradab kepada dirinya sendiri, beradab terhadap jiwanya, nafsunya, yaitu dengan cara memunculkan perasaan, dan ini sesungguhnya adalah sebuah hal yang merupakan keyakinan, keimanan, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengawasi para hambanya. Allah Subhanahu wa taala melihat para hambanya. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan para hambanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seorang mukmin hendaknya menjadikan hal ini dominan di dalam keyakinannya, yaitu memunculkan keyakinan pada dirinya bahwa Allah mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya di setiap waktu dalam kehidupannya. Allah memperhatikan apa saja yang dilakukannya. Allah mengetahui rahasia-rahasianya. Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan-perbuatannya. Apa saja yang dilakukan oleh jiwa tersebut bagi dirinya. Nah, dengan hal tersebut maka jiwa ini akan terdorong untuk memperbagus amal perbuatannya. Jiwa ini akan mengekang keinginannya. Nafsu ini akan memenjara hasratnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena Allah Subhanahu wa taala mengawasinya,
melihat gerak-geriknya, memperhatikan amal perbuatannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika itu maka jiwa ini akan merasakan kelezatan ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diri akan merasakan ketenangan di saat mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nafsu akan merasa bahagia tatkala berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus jiwa dan diri ini akan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia makna dari memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapakah orang yang paling bagus agamanya ketimbang orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia berbuat ihsan, berbuat baik. Inilah makna dari kepasrahan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 22. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa. Dan siapa saja yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia berbuat baik, berbuat ihsan, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat. Ini pula yang diseru hamba tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala agar menuju kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada diri kalian. Maka berhati-hati kalian, waspada kalian. Allah perintahkan kita agar memiliki pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui, mengawasi, memperhatikan diri kita, amal perbuatan kita, gerak-gerik kita, apa yang kita siapkan untuk diri kita. Kita munculkan hal ini dalam diri kita sehingga kita waspada, berhati-hati di dalam beramal agar tidak melakukan amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelezatan kepada kita, kenikmatan kepada kita berupa muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kalian. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, mengawasi gerak-gerik kita. Maka kita harus awas, kita harus waspada, kita harus hati-hati agar kita tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, agar kita tidak bertindak dengan sesuatu yang membuat Allah marah, agar amal-amal kita seluruhnya adalah amal-amal yang diridhai oleh Allah Jalla wa Ala. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 61. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fihi. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah engkau berada pada satu kondisi dan tidaklah engkau membaca dari Al-Qur'an itu dan tidaklah engkau mengamalkan dari sebuah amalan melainkan kami menjadi saksi bagi kalian tatkala kalian melakukannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita dan amal-amal kita, apa yang ada pada kita. Yang kita lakukan baik itu terang-terangan ataupun diam-diam, sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Allah mengetahuinya. Allah menjadi saksi bagi kita. Nah, hal ini mestinya memunculkan kewaspadaan, memunculkan kehati-hatian, memunculkan perasaan adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita berbuat kecuali perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita berkata dengan perkataan yang membuat Allah murka. Tidaklah kita memendam sesuatu dalam jiwa dan memunculkan dalam hati kita melainkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Jalla fil Ula. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia makna ihsan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sudah kita sebutkan tadi, yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu dihadiri oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedatangan Jibril alaihissalam itu untuk mengajarkan agama kepada para sahabat. Jibril datang dengan memberikan pengajaran dengan model atau metode pertanyaan. Di antara yang beliau tanya kepada Nabi Muhammad SAW adalah ihsan. Kata malaikat Jibril alaihissalam, fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila engkau tidak mampu melihatnya, engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Inilah ihsan dengan dua tingkatan, dua level. Level yang pertama, level yang paling tinggi, ihsan yang paling tinggi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, karena dalam kehidupan kita ini bisa potensi untuk kita beribadah kepada Allah dalam kehidupan kita. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita ini harus menghadirkan yang pertama dari tingkatan ihsan, yaitu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seseorang yang bekerja, dia bekerja sementara ketika dia bekerja, dalam kondisi dia bekerja, dia melihat majikannya, dia melihat orang yang menggajinya, dia melihat orang yang mempekerjakannya, dia melihat bosnya. Nah, tentunya orang yang seperti ini menghadirkan yaitu bekerja, yaitu orang yang dia menghadirkan pekerjaan, ya, atau dia bekerja dalam kondisi dia memperhatikan majikannya, tuannya,
orang yang mempekerjakannya atau menggajinya, maka tentunya hasil dari pekerjaannya ini sangat luar biasa. Ya. Dalam prosesnya, proses pekerjaan tersebut pasti bagus. Begitu juga hasilnya pasti bagus. Karena prosesnya ini diawali dengan ya, dan seterusnya ya, itu dia melihat bosnya. Maka tentunya dia khawatir dan takut untuk berbuat salah, ya, menyalahi SOP, standar operasional prosedur, ya, yang sudah digariskan. Demikian. Pasti dia akan lakukan dan tempuh itu. Karena dia bekerja sambil melihat orang yang mempekerjakannya, orang yang menggajinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini level pertama. Level yang kedua, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dari tingkatan ihsan itu adalah merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini muraqabah, ya. Yang tadi sudah kita sebutkan, inilah muraqabah tadi. Ya. Yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian pula ini merupakan hal yang sangat membantu seseorang untuk bagus di dalam amal ibadahnya, dalam kehidupannya. Demikian. Dan tentunya pasti Allah Subhanahu wa taala melihat para hamba, mengawasi gerak-gerik mereka, memperhatikan perbuatan-perbuatan mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pasti itu. Baik. Nah, layaknya seperti seorang pekerja yang dia bekerja dalam pantauan bosnya, dalam pantauan orang yang mempekerjakannya, dalam pantauan orang atau dalam pengawasan orang yang menggajinya. Seperti contohnya, orang yang bekerja tersebut itu di sekitarnya ada CCTV yang diarahkan kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira bagaimana proses pekerjaannya dan bagaimana hasil pekerjaannya? Tentu bagus, ya. Demikianlah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas hidup bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas hidup bagi kita. Dunia Allah sediakan dengan berbagai potensi yang menunjang kehidupan kita. Dunia, bumi, langit, demikian. Lengkap seluruhnya. Dan ketika itu kita belum diberikan kewajiban tugas untuk beribadah. Kenapa? Karena begitu kita lahir, belum ada akal yang sempurna bagi kita, sehingga orang seperti ini, ya, tidaklah dia mendapatkan tugas beban untuk beribadah, pekerjaan kepada Allah untuk beribadah, belum, ya. Bahkan ketika itu kita masih menikmati, ya, fasilitas-fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, masih gratis, bahkan sesungguhnya semuanya gratis. Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk launching pertama, ya, agar kita bisa mendapatkan kenikmatan berikutnya, itu kita singgah terlebih dahulu, ya, di dalam alam rahim, yang di sana kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan untuk bisa hidup. Hanya saja kita tidak ingat kalau ditanya, dan kita tidak tahu bagaimana hal itu. Yang bisa kita perhatikan adalah saat ini tatkala kita melihat, ya, bayi yang begitu atau janin yang
sedang dalam proses pertumbuhan di dalam rahim seorang ibunya, demikian. Dan tentunya dia mendapatkan, sang janin tersebut mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Itu fasilitas gratis launching pertama, ya. Nah, setelah Allah takdirkan untuk keluar, maka berikutnya dia mendapatkan fasilitas berikutnya. Hari, bahkan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, ya. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai tatkala masuk usia remaja, baligh. Nah, ketika balighlah baru Allah Subhanahu wa taala berikan tugas untuk beribadah kepada Allah, itu pekerjaannya. Tapi selama belum baligh, masya Allah, gratis, demikian. Nah, kalau kita bekerja kepada manusia, jarang kita bisa menikmati, ya, fasilitas terlebih dahulu gratis, nanti baru dikasih pekerjaan. Tidak, ya. Kita kerja dulu baru kita dapat upah, ya, baru dapat fasilitas setelah itu. Tapi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bekerjanya, beramalnya, maksudnya kan begitu. Itu setelah kita baligh, itu wajib, tugas yang wajib untuk dikerjakan. Itu pun, ya, diberikan bonus setelah itu. Fasilitas sebelumnya tetap dilanjutkan, kemudian diberikan fasilitas tambahan setelah itu. Apa itu? Pahala-pahala yang terkadang, ya, kebaikannya itu Allah berikan di dunia, di akhirat lebih baik dari apa yang ada di dunia. Nah, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Memang kalau kita kerja sama Allah luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam pekerjaan kita mestinya kita harus tahu dan sadar bahwa memang kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seorang pekerja. Nah, kalau pekerja saja, pekerja yang ini kerja dulu baru dapat fasilitas. Atau terkadang bersamaan dengan pekerjaan baru dapat fasilitas. Tapi jarang ada dapat fasilitas baru kerja. Nah, ini saja itu mengharuskan adanya pengawasan dari pihak yang mempekerjakan. CCTV dipasang di mana-mana, ya. Banyak pengawasan, sampai pun dipekerjakan orang yang sengaja untuk mengawasi, supervisor dan seterusnya, ya. Baik para hamba Allah rahimahni wa rahimakumullah, ya, lebih-lebih kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan fasilitas sebelumnya terlebih dahulu, baru nanti setelah masuk usia balik baru ada tugas pekerjaan. Itulah amal, kewajiban. Nah, tidak mungkin tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan pengawasan. Tidak mungkin, ya. Manusia saja melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. Masa sih Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan pengawasan? Tentunya Allah lakukan pengawasan. Bahkan pengawasan itu bukan hanya Allah sendiri. Bahkan ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat, ya. Bahkan apa saja yang ada di sekitar yang menjadi saksi kelak akan dimintai dia akan dimintai, ya, kesaksiannya untuk menjadi saksi bagi hambanya tersebut. Masya Allah, seperti itu. Bahkan tangan ini akan bersaksi, kaki ini akan bersaksi, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini kan masuk akal, ini logis, karena memang agama kita agama yang logis. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi dalam kehidupan kita ini yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi
kehidupan kita yang diciptakan oleh Allah ini adalah untuk ibadah. Maka dalam perjalanan kehidupan kita yang ini untuk ibadah, maka kita harus menghadirkan ihsan ini. Yang kata Rasulullah SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila engkau tak bisa melihatnya, maka Allah melihatmu. Ya. Kalau memang tak bisa kita menghadirkan perasaan bahwa Allah itu melihat kita, maka yakini Allah itu melihat kita. Kalau kita tak bisa menghadirkan perasaan bahwasanya kita melihat Allah dalam ibadah tersebut, maka yakini, pastikan, dan itu sebuah kepastian bahwa Allah mengawasi kita, melihat kita, memperhatikan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan menyebutkan beberapa perkataan ulama salaf tentang muraqabah ini. Ada yang mengatakan kepada Junaid rahimahullahu ta'ala, bima yusta'anu ala ghaddil basari, dengan cara apa yang bisa diminta bantuan atau diperbantukan agar bisa menundukkan pandangan. Apa sih caranya? Kira-kira begitu pertanyaannya. Apa sih caranya? Apa tipsnya? Gimana caranya agar bisa tips yang membantu untuk bisa menundukkan pandangan? Kira-kira begitu pertanyaannya. Apa katanya? Bi'ilmika anna nadharan nadhiri ilaika asbaqu min nadhrika ilal mandhuri lahu. Apa katanya? Yaitu dengan cara kesadaranmu bahwa pandangan zat yang memandangmu itu lebih mendahului dari pandanganmu terhadap objek pandanganmu. Masya Allah, ya. Jadi kalau kita mau lihat-lihat perempuan yang membuka aurat, maka yakini bahwa dan sadari bahwa Allah lebih dahulu melihat kita dan mengawasi kita. Sebelum kita melihat wanita yang haram untuk dilihat karena membuka aurat, ketahuilah Allah lebih dulu melihat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini perkataan yang luar biasa dari Junaid rahimahullahu taala. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "Alaika bil muraqabati mimman la takhfa alaihi khafiyatun wa alaika bir raja'i mimman yamlikul wafa'ah wa alaika bil hadari mimman yamlikul 'uqubata." Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, hendaknya engkau memiliki sifat atau hendaklah engkau merasa diawasi oleh Allah, zat yang tidak tersembunyi sedikit pun baginya sesuatu yang tersembunyi, dan hendaknya engkau memiliki harapan dari zat yang memenuhi, yang memiliki kemampuan untuk memenuhi, dan hendaknya engkau berhati-hati dan waspada dari zat yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan sanksi hukuman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pernyataan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi beliau memberikan wejangan untuk memiliki sifat muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, yang tidak ada satu pun yang terluputkan bagi Allah, sekaligus memiliki harapan kepada Allah, zat yang sangat mampu untuk memenuhi keinginan-keinginan, dan hendaknya
waspada terhadap zat yang mampu untuk menjatuhkan sanksi hukuman. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini kesimpulan dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri. 3 hal ya. Berikutnya kita akan sebutkan perkataan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala kepada seseorang yang ia katakan kepadanya, raqibillah ya fulan. Raqibillah ya fulan, wahai fulan, ya. Milikilah perasaan diawasi oleh Allah. Maka orang tadi fasa'alahu ar-rajulu 'anil muraqabati. Maka orang tadi bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang muraqabah itu. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan kepadanya, kun abadan ka'annaka tarallaha 'azza wa jalla. Ya. Bagaimana itu? Jadilah engkau selamanya seolah-olah engkau melihat Allah azza wa jalla. Engkau melihat Allah azza wa jalla. Demikian, seperti itu. Seolah-olah melihat Allah azza wa jalla. Atau kalau tidak maka ya Allah melihat kita. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Dinar mengatakan, kharajtu ma'a Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu ila Makkah fa'arrasna bi ba'di at-tariqi fanhadaru alaina ra'in minal jabali faqala lahu Umar ya ra'i bi'na syatan min hadhihi al-ghanam faqala ar-ra'i innahu mamlukun faqala lahu Umar qul li sayyidika akalaha adh-dhi'bu faqala al-'abdu ayna Allah fabaka Umar wa ghada ala sayyidir ra'i fashtarahu minhu wa'taqahu. Demikian. Abdullah bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan, aku pernah keluar bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an menuju Makkah. Lalu kami singgah di sebahagian jalan ya. Lalu ada seorang penggembala yang berasal dari gunung itu yang lewat kepada kami. Lalu Umar berkata kepadanya, wahai penggembala, juallah 1 kambing dari kambing-kambing ini. Maka sang penggembala mengatakan, sesungguhnya kambing ini ada pemiliknya. Lalu Umar mengatakan kepadanya, katakan saja kepada tuanmu bahwasanya ya kambing itu dimakan oleh serigala. Maka sang penggembala tadi yang dia ternyata seorang budak, dia mengatakan, di mana Allah kalau begitu? Di mana Allah? Ya kalau seandainya bisa disampaikan demikian kepada tuannya, mungkin tuannya akan memaafkannya dan membenarkan pernyataannya, ya, dan tidak menggugatnya. Barangkali itu benar. Tapi di mana Allah? Karena Allah Maha Tahu. Demikian. Maka Umar pun menangis, masya Allah. Umar menangis, ya. Tersadar dia begitu ya. Dan dia bersegera menuju sang majikan atau tuan dari sang penggembala yang ternyata budak. Lalu dia Umar radhiyallahu anhu membeli budak tersebut dari sang tuannya, lalu membebaskannya. Masya Allah, luar biasa, ya. Iman yang tinggi, ya, luar biasa seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dikisahkan dari sebahagian, ini berikutnya, dikisahkan dari sebahagian orang-orang soleh bahwasanya ada seorang yang soleh itu melewati sekelompok orang yang saling ngejek-mengejek, ya, saling memaki, saling tuduh menuduh. Lalu dia seorang diri duduk menjauh dari mereka. Lalu ternyata ada salah seorang
Kita ulangi, ya. Dikisahkan ada seorang, dikisahkan dari seorang atau sebahagian dari orang-orang soleh, bahwasanya ia pernah melewati sekelompok orang yang saling menuduh, yang saling mengejek, yang saling memaki, demikian. Ternyata ada salah seorang dari mereka yang menjauh, ya, dari kerumunan orang tersebut. Lalu orang soleh tersebut mendekati orang ini, lalu dia ingin berbicara dengannya, lalu berkata kepadanya, zikrullahi ashha, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih nikmat, katanya begitu. Maka orang soleh tersebut bertanya kepadanya, anta wahdaka, apakah engkau sendirian? Qala, ia mengatakan, ma'i rabbi wa malakaya. Dia katakan, ada bersamaku Rabbku Allah Subhanahu wa taala, dan bersamaku ada 2 malaikat. Masya Allah, luar biasa ini, ya. Jadi seolah-olah dalam perasaannya, dan itu tentunya benar, ya, memang benar, bersama dia itu ada Allah yang mengawasinya, dan ada 2 malaikat yang mencatat amalnya, demikian. Kalau bagus dicatat oleh malaikat yang mencatat amal kebajikan, kalau buruk maka dicatat oleh malaikat yang mencatat keburukan, demikian. Lalu ia bertanya kepadanya, man sabaqa min haula, siapa yang mulai dari mereka ini? Faqala man ghafarallahu lahu, ya. Maka ia mengatakan, itu orang yang semoga Allah ampuni dia. Nah, begitu. Jadi ditanya siapa yang mulai dari mereka ini, kok sampai bertengkar seperti ini, ya, saling memaki, ya, demikian, saling, yang jelas mengucapkan kalimat-kalimat keburukan. Maka ia mengatakan, di luar biasanya, dia tidak ingin menyebutkan orang, tapi malah dia menyebutkan, ya, orang yang semoga Allah mengampuni dia. Masya Allah, luar biasa, ya. Dia tidak ingin menyakiti orang lain, dia tidak ingin menyebutkan, ya, orang lain, berhati-hati. Padahal barangkali kalau ghibah, ya, yang fungsinya adalah untuk dihentikan, ya, ini boleh, tapi Masya Allah, orang ini malah mendoakan kebaikan. Ya, siapa yang mulai di antara mereka ini? Maka dia jawab, ya, orang yang semoga Allah mengampuninya. Masya Allah. Ya, tentunya orang soleh tadi tidak tahu siapa yang memulai, kan begitu. Maka orang soleh tadi itu bertanya, aina tariq? Ia bertanya, di manakah jalan? Maksudnya jalan untuk menuju tujuan, ya. Maksudnya ini mau kemana kira-kira gitu. Aina tariq, mau tujuannya mau kemana ini? Maka ia mengatakan fa asyara nahwa as-sama. Dia tidak mengatakan, hanya saja dia memberikan isyarat ke arah langit, maksudnya sedang menuju ke langit ini. Maka waqama wa masya, dia pun bangkit, berdiri dan berjalan. Masya Allah, luar biasa, ya. Nih, pelajaran bagi kita, ya, untuk menjauhi sumber-sumber keburukan. Kalau ada orang yang bertengkar, ya, kalau tak bisa dilerai, tidak bisa juga untuk diredakan, maka menghindar supaya tidak jatuh kepada keburukan. Demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Juga ada dikisahkan, ya, tentang kisah Nabi Yusuf dengan istri dari raja ketika itu. Tatkala istri dari raja tersebut yang namanya populer dalam kisah Bani Israel disebut dengan Zulaikha, ya, tatkala bersendirian dengan Nabi Yusuf alaihissalam,
maka dia bangkit untuk menutup wajah berhala miliknya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam itu bertanya kepada Zulaikha ini, yaitu istri dari raja tersebut, "Malaki, ada apa gerangan denganmu? Kenapa engkau tutup itu?" Ya. "Atastahyina min muraqabati jamalin wala astahyi min muraqabatil malikil jabbar." Maka Nabi Yusuf mengatakan, engkau malu dari pengawasan benda mati ini, adapun aku malu ya dari pengawasan zat yang menguasai alam semesta dan zat yang maha perkasa. Demikian, Masya Allah ya. Luar biasa ini ya, yang pantas untuk bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang masyhur ya, yang sangat tampan, yang sangat soleh, yang takut kepada Allah, yang malu kepada Allah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya, terkait dengan adab terhadap diri sendiri, yang diantara bentuk adab itu adalah muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Masih membahas juga tentang ya adab terhadap diri dan jiwa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya, berinteraktif langsung, silahkan hubungi nomor layanan kami 082288886630. Silahkan ya ditelepon bila ingin bertanya langsung, atau di nomor yang sama bisa dikirimkan, dilayangkan pertanyaan lewat tulisan chattingan WhatsApp, atau di nomor yang lain 085261904177. Baik ya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Izin bertanya, bagaimana cara melakukan salat qashar pada saat bepergian jauh? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fa jazakallahu khairan. Salat qashar dalam kondisi safar ini merupakan syariat dalam agama kita, ajaran Islam. Qashar artinya memendekkan sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun sholat yang memiliki jumlah rakaat 3 dan 2 maka tidak ada qashar padanya. Dan qashar ini adalah kekhususan pada safar. Apa itu safar? Yaitu perjalanan jauh ya, dengan menempuh jarak tertentu. Menurut pendapat yang kuat, wallahu taala alam, ya, jarak bagi safar itu ya adalah sekitar 85 km atau seukuran 4 barit 16 farsakh, demikian. 4 barit yang sama dengan 16 farsakh atau kurang lebih 85 km. Demikian ya. Walaupun ada pendapat yang lain, namun saya condong kepada pendapat ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, qashar adalah kekhususan bagi safar. Qashar tidak diberlakukan ya di luar safar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana cara mengqashar salat? Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya mengqashar salat adalah memendekkan salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2. Apa saja sholat fardu yang dia berjumlah 4 rakaat? Contohnya adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Baik ya. Jadi ketika safar, sholat zuhur, asar, dan isya yang jumlahnya 4 rakaat, maka disyariatkan untuk dipendekkan menjadi 2 rakaat saja.
Ya. Jadi 2 rakaat salam sudah, demikian, seperti itu. Seperti sholat sunat, hanya saja niatnya adalah niat sholat fardu, apakah zuhur, asar atau isya, ya, dengan dikosor, dipendekkan menjadi 2, seperti itu. Itu sudah cukup, demikian, ya. Cara pelaksanaannya, qasar sholat ini bisa menyendiri, maksudnya tanpa digabungkan dengan sholat yang lain, disebut dengan jamak. Jadi maksudnya qasar itu bisa dengan qasar saja tanpa jamak. Apa itu jamak? Menjamak sholat maksudnya adalah menggabungkan 2 sholat di satu waktu, dan itu hanya berlaku bagi zuhur dan asar di waktu zuhur atau di waktu asar. Begitu juga maghrib dan isya di waktu maghrib atau di waktu isya, dipilih salah satu. Kita ulangi, menjamak sholat adalah menggabungkan 2 sholat di satu waktu, baik itu di waktu yang pertama atau di waktu yang kedua, memilih salah satu. Ya, demikian. Contohnya seperti, ya, zuhur dengan asar di waktu zuhur, boleh, atau dilakukan di waktu asar, boleh. Artinya kalau di waktu asar sholat zuhurnya ditunda, ini karena safar, boleh, ya. Kemudian sholat maghrib dengan isya boleh digabungkan di waktu maghrib, yaitu maghrib dikerjakan kemudian isya, ya, dikerjakan, demikian. Boleh juga dikerjakan di waktu isya, yaitu dilewatkan waktu maghrib kemudian digabungkan di waktu isya, yaitu dikerjakan sholat maghrib baru sholat isya di waktu isya, demikian, seperti itu. Baik, berikut rinciannya. Perlu kita ketahui bahwasanya tidak boleh menggabungkan sholat di luar dari waktu ini. Seperti contohnya tidak boleh menggabungkan antara sholat asar dengan sholat maghrib, atau sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat asar dengan sholat isya. Ya, kita ulangi. Tidak boleh. Jadi penggabungan itu hanya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya saja. Tidak boleh penggabungan itu asar dengan maghrib atau asar dengan isya, tidak boleh. Atau zuhur dengan maghrib atau zuhur dengan isya, tidak boleh. Tidak boleh juga menggabungkan, ya, sholat isya dengan sholat subuh, atau sholat subuh dengan sholat zuhur, demikian. Nggak ada penggabungan demikian. Yang berlaku hanya zuhur dengan asar, bisa di waktu zuhur dikerjakan, yaitu dikerjakan dulu sholat zuhurnya, kemudian salam, kemudian sholat asarnya di waktu zuhur setelah itu, ya, demikian. Atau dikerjakan di waktu asar dengan dilewatkan waktu zuhurnya, ya, dikerjakan ketika masuk asar, dikerjakan waktu sholat zuhur, kemudian salam, kemudian sholat asar setelah itu, demikian. Nah, atau sholat maghrib dengan isya digabungkan, bisa di waktu yang pertama, yaitu menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya di waktu maghrib. Itu sholat maghrib dulu dikerjakan, kemudian sholat isya, demikian. Ya, sholat maghrib salam, kemudian sholat isya, demikian, salam di waktu maghrib. Bisa juga dikerjakan di waktu isya, dilewatkan waktu maghribnya, begitu masuk waktu sholat isya, maka dikerjakan sholat maghrib salam, kemudian setelah itu sholat isya salam, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tidak berlaku di luar itu penggabungan sholat. Itu disebut dengan jamak. Nah tadi, ya, cara pelaksanaan qasar itu bisa menyendiri, yaitu tanpa adanya penggabungan, ya, tanpa digabungkan dengan jamak. Jadi seperti contohnya sholat 5 waktu di waktu masing-masing, hanya saja sholat yang berjumlah 4 rakaat seperti zuhur, asar, dan isya itu dipendekkan menjadi 2, diringkas menjadi 2. Contohnya, ketika masuk waktu sholat zuhur, maka sholat 2 rakaat saja. Ini dalam kondisi safar, ya. Baik itu berjamaah ataupun sendirian. Kalau berjamaah tentunya bersama dengan orang-orang yang safar lah, tentunya kan begitu, ya. Ketika masuk waktu sholat asar, maka sholatnya 2 rakaat. Ketika sholat maghrib, maka 3 rakaat, karena tidak ada qasar pada sholat maghrib.
Ketika masuk salat Isya maka salat 2 rakaat. Ketika masuk salat subuh maka tetap 2 rakaat, demikian. Karena tidak ada qasar pada salat subuh. Seperti itu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah qasar salat digabungkan dengan jamak salat. Nah, demikian. Memendekkan salat itu digabungkan pelaksanaannya dengan penggabungan salat. Bagaimana? Baik, berikut ini. Masuk waktu zuhur, adzan zuhur, ya. Katakanlah ini semuanya melakukan sholat ini adalah sholatnya adalah sholat mereka adalah orang yang safar, katakan demikian. Kalaupun satu orang maka dia saja melakukannya. Ketika masuk waktu zuhur maka dia melakukan sholat zuhur 2 rakaat, salam, kemudian qomat, lalu sholat asar 2 rakaat setelah itu, demikian. Jadi sholat duhur, sebelum sholat duhur qomat, setelah sholat duhur mau sholat asar qomat, kemudian sholat asar 2 rakaat, begitu. Atau memilih untuk melakukan di waktu yang kedua, yaitu di waktu asar. Maka sholat duhurnya itu dilewatkan, karena dalam kondisi safar, dilewatkan. Nah, begitu masuk waktu sholat asar, maka adzan, lalu sholat asar 2 rakaat, kemudian salam, kemudian qomat lagi. Setelah adzan ya maka boleh untuk qomat ya, kemudian sholat 2 rakaat sholat duhur, kemudian setelah salam 2 rakaat salam untuk sholat duhur, kemudian qomat untuk sholat asar ya, kemudian sholat 2 rakaat asar, demikian ya. Ini harus berurutan ya. Begitu juga maghrib dengan isya digabungkan di waktu yang pertama dalam kondisi digabungkan sholatnya ya, sekaligus dikosor. Maka begitu masuk waktu sholat maghrib maka dikerjakan terlebih dahulu sholat maghrib terlebih dahulu ya. Sholat maghrib boleh ya melakukan azan dan iqamat. Kalau tidak azan dan iqamat juga tidak mengapa ya, tidak ada dosa insyaallah taala ya. Jadi qomat untuk sholat maghrib, lalu sholat maghrib 3 rakaat, kemudian salam. Itu di waktu maghrib. Kemudian ya setelah salam untuk sholat maghrib maka bangkit, kemudian qomat untuk sholat isya 2 rakaat, salam, selesai. Ya di waktu maghrib, di waktu yang pertama. Atau boleh menunda ya melakukan sholat itu, penggabungan sholat di waktu yang kedua, yaitu di waktu sholat isya, demikian. Ya. Maka dilewatkan waktu maghribnya, tidak melakukan salat maghrib, begitu masuk waktu salat isya ya, atau tidak mesti kontan ya, bisa juga beberapa waktu ya. Kemudian adzan atau iqamat untuk melakukan salat maghrib di waktu isya tadi ya, ini melakukan di waktu yang kedua. Maghrib 3 rakaat, kemudian setelah salam maka berdiri untuk qomat salat isya, lalu melakukan salat isya 2 rakaat kemudian salam. Sudah selesai. Seperti itu. Tidak sulit insyaallah taala. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bolehkah sholat sunat wudhu di waktu yang terlarang untuk sholat? Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairah. Tentang masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, tentang masalah ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian pendapat mengatakan ya, pendapat ulama bahwasanya larangan-larangan sholat itu ya, itu berlaku untuk sholat fardu maupun sholat sunat. Demikian ya. Kalau nggak salah ini hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia mengatakan nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nusal kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu ya, salasu sa'atin nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nusalliya fihinna aw naqbura mautana. Kata beliau
ya radhiyallahu anhu, ada 3 waktu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk sholat di waktu-waktu tersebut atau menguburkan jenazah kami, ya jenazah yang mati di antara kami di waktu-waktu tersebut. Waktu yang pertama adalah ketika terbitnya matahari sampai sempurna terbitnya dan meninggi. Waktu yang kedua adalah ketika matahari tepat di atas kepala sampai masuk waktu zuhur, ya tergelincir ke arah barat. Kemudian waktu yang ketiga adalah ketika tenggelam matahari sampai sempurna tenggelamnya, masuk waktu ya maghrib, demikian ya. Jadi dilarang sholat menurut sebagian ulama. Pendapat pertama, larangan sholat ini untuk semua sholat, ya baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, demikian. Pendapat yang kedua mengatakan ya larangan sholat ini hanya ya berlaku hanya bagi sholat-sholat sunat saja secara global, umum, demikian. Adapun sholat wajib itu tidak dilarang. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya yang dilarang itu hanyalah sholat-sholat sunat yang tidak ada sebabnya, demikian ya. Jadi sholat-sholat sunat yang punya sebab seperti sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, ya, sholat sunat yang lainnya yang punya sebab, maka tidak terlarang. Wallahu ta'ala a'lam. Manakah pendapat yang kuat? Silahkan memilih, ya. Nah itu tadi ada 3 pendapat, silahkan milih, ya. Baik ya. Jadi kalau saya ditanya ini, mungkin sang penanya ingin tahu pendapat Ustadz sih bagaimana, kan begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalau saya pribadi, untuk 3 waktu yang terlarang ini adalah waktu yang sangat kuat larangannya, ya. Maka sebaiknya dihindari, Ada 2 larangan berikutnya, ya, waktu yang terlarang juga untuk sholat, yaitu setelah asar dan setelah subuh. Kata Nabi SAW, la salata ba'dal asri hatta taghrubas syamsu, wa la salata ba'da subhi hatta tatlu'as syamsu. Tidak ada salat setelah asar sampai tenggelam matahari. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Nah ini larangannya tidak begitu kuat, ya. Karena Nabi SAW itu pernah melakukan sholat setelah asar sebagai bentuk qadha, mengganti sholat ba'diyah zuhur. Kemudian Nabi SAW juga pernah membenarkan seorang sahabat yang melakukan sholat sunat, ya, qadha, menggantikan ya sholat qabliyah subuh setelah subuh dilakukan, demikian. Rasulullah benarkan hal tersebut, ya. Nah, jadi kalau setelah subuh atau setelah asar, maka kalau hendak melakukan sholat sunat yang punya sebab, maka silahkan. Ya seperti contohnya tahiyatul masjid. Ketika contohnya ada kajian setelah asar atau ada kajian setelah subuh di masjid yang lain, maka datang ketika itu, ya, dan masuk tahiyatul masjid, boleh, tidak masalah. Saya condong tidak masalah, ya. Tapi untuk 3 waktu yang sangat kuat larangannya tersebut, yaitu ketika mulai terbitnya matahari sampai dia sempurna terbit dan meninggi, begitu juga ketika matahari tepat di atas kepala, dan yang ketiga adalah ketika matahari hendak tenggelam sampai sempurna tenggelam, maka ini sebaiknya dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Baik ya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ternyata sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf bagi para pemirsa yang telah melayangkan pertanyaannya namun belum sempat untuk
dijawab, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman yang kita meyakini ada kehidupan setelah kematian. Bila kita inginkan ada pahala dari kebaikan yang terus mengalir kepada kita setelah kematian, dan minimal balasan adalah 700 kali lipatnya dari kebaikan yang telah kita sumbangkan, maka donasikan sebagian dari harta kita yang akan menjadi pahala yang terus mengalir, ya, kepada kita setelah kematian, ya. Donasikan, ya, harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, yang harta Anda ini akan diarahkan untuk membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan tersebut dibangun sebuah masjid Al-Muwahhidin yang bernama Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang akan digunakan untuk beribadah kepada Allah dan kajian-kajian serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Di layar kaca Anda ini Anda bisa saksikan dan Anda bisa lihat. Silahkan, ini motivasi yang sangat kuat dan besar bagi Anda, dan ini peluang bagi kita semua, ya. Semoga bermanfaat dan semoga Anda termotivasi. Kita ketemu dan berjumpa di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.